kali ini, sesuai dengan judul, saya akan menjelaskan apa itu fintech. Sebelum memulai videonya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Inayah, NIM A21019001 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan akuntansi. Financial Technology atau biasa disingkat dengan fintech, bisa disebut juga dengan teknologi di bidang keuangan. Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang tengah naik daun di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan. Fintech sendiri semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Perkembangan penggunaan fintech dan perusahaan fintech juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber dari Bank Dunia, penggunaan fintech yang mulanya 7% di tahun 2007 dan berkembang menjadi 20% di tahun 2011. Lalu meningkat menjadi 36% di tahun 2014 dan di tahun 2017 sudah mencapai angka 78% atau tercatat sebanyak 135 sampai 140 perusahaan. Dengan total transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai 222,77 triliun. Meluasnya fintech menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan. Salah satu terkait dengan gaya hidup. Contohnya yakni pinjaman atau kredit. Sebelum berkembangnya fintech, orang akan cenderung meminjam ke bank secara langsung. Kini, dengan adanya fintech, orang bisa mengandalkan pinjaman modal dari platform online seperti peer-to-peer. Dikutip dari laman resmi Sikapi Uangmu Otoritas Jasa Keuangan, fintech terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana, merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau mendonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup fintech yaitu dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua, microfinancing. Microfinancing ini yaitu salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses institusi perbankan, maka
mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Microfinancing sendiri berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman namun tetap entitlement bagi peminjamnya. Salah satu fintech yang bergerak di bidang microfinancing adalah Amarta. Yang ketiga, P2P lending service. Jenis ini dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Perusahaan ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dari fintech di bidang P2P lending service, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari perusahaan fintech yang bergerak di bidang peminjaman uang ini yaitu Awan Tunai. Awan Tunai merupakan sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. 4. Market comparison. Dengan fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech di bidang ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech ini, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. 5. Digital Payment System. Digital Payment System merupakan startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh dari perusahaan fintech bergerak di bidang digital payment system ini adalah Payfast yang berbasis keagneman untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Selama ini, industri fintech masih diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech ialah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal itu memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech ini, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat. 3. Tarif hidup masyarakat meningkat. Pada poin
poin ketiga ini, manfaat vintage masih sangat berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Poin yang keempat ini memiliki manfaat yang sangat mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian, teknologi vintage ini telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Pada poin kelima sekaligus poin yang terakhir, manfaat vintage ini dapat mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage pada poin ini dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Vintage sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vintage legal atau berizin OJK dan juga vintage ilegal atau tidak berizin OJK. OJK merilis daftar terbaru vintage legal. Dari 104 vintage legal dari yang ada di OJK, tersisa 3 pemain yang berstatus terdaftar, sedangkan lainnya berstatus berizin. Adapun vintage yang masih berstatus berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu salah satunya adalah Shopee PayLater. Siapa sih di sini yang tidak mengenal Shopee PayLater? Shopee PayLater adalah fitur yang mirip kartu kredit, diperuntukkan untuk membantu pembeli yang belum memiliki dana yang cukup, namun membutuhkan suatu barang yang dijual di e-commerce tersebut. Metode pembayaran tersebut disebut PayLater, yang dalam bahasa Indonesia berarti yang kemudian. Ini memungkinkan orang membayar barang yang diinginkan secara bertahap di beberapa bulan ke depan. Layanan Shopee PayLater yang disediakan di PT E-commerce Finance dan perusahaan jasa keuangan lainnya yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman bagi pembeli yang berbelanja di aplikasi Shopee. Sebagaimana aplikasi pinjaman online yang terdaftar resmi, PT E-commerce Finance diketahui telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konsumen bisa melakukan pinjaman dan harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai cicilan dan jangka waktu yang dipilih. Pilihan cicilan Shopee PayLater tersedia, yakni 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Tagihan Shopee PayLater wajib dibayar sebelum tanggal jatuh tempo agar pembeli yang meminjam dana tidak dikenai denda keterlambatan. Tagihan harus lunas dalam beberapa angsuran sesuai dengan masa pinjaman yang dipilih sebelumnya. Terdapat batasan pembayaran atau tanggal jatuh tempo Shopee PayLater adalah setiap di tanggal 5
bulan berikutnya setelah tagihan muncul. Kredit Shopee PayLater yang diberikan oleh aplikasi Shopee akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan pengguna. Sebaliknya, saat pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, maka sistem di Shopee Indonesia akan secara otomatis mengurangi jumlah limit pinjaman. Apa sih yang terjadi jika tidak membayar Shopee PayLater? Jadi, aplikasi Shopee tidak tanggung-tanggung besar denda yang dikenakan bila telat membayar Shopee PayLater sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Selain denda Shopee PayLater, keterlambatan pembayaran juga akan berdampak pada pembatasan akses fungsi di aplikasi dan pengguna voucher Shopee. Apabila pembayaran tagihan Shopee PayLater hanya telat 1 hari, maka dari pihak Shopee memberlakukan denda sebesar 5% dari jumlah harga yang dibeli. Jadi walaupun hanya 1 hari keterlambatan membayar tagihan Shopee PayLater, tetap aja sama dendanya sebesar 5% dari jumlah harga barang yang dibeli. Jadi apabila Anda ingin meminjam di Shopee PayLater, jangan sampai telat ya. Sekian video penjelasan saya kali ini. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.